Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis taktik Barcelona bersama pelatih barunya Hansi Flick. Barcelona mengawali musim ini dengan baik. Mereka menyapu bersih 3 awal La Liga dengan kemenangan lewat skor identik 2-1. 3 kemenangan ini membawa Barca memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin sempurna. Pada laga pertama, Barca yang tertinggal lebih dulu berhasil membalikan keadaan dan menang atas Valencia. Di laga kedua, tim asal Katalan ini mengandaskan perlawanan Athletic Bilbao. Yang terbaru, dini hari tadi, Los Culés mengalahkan Rayo Vallecano melalui gol kemenangan yang dicetak Dani Olmo. Start apik yang ditunjukkan Barcelona ini tak lepas dari racikan sang juru taktik, Hansi Flick. Pelatih berkebangsaan Jerman ini mengusung ide positional play untuk mengontrol permainan. Nah, penasaran dengan bagaimana detail taktik Hansi Flick di Barcelona? Let's go, kita bahas sama-sama. Dari segi formasi, Flick selalu menggunakan 4-2-3-1. Pada 3 laga awal, sang pelatih nggak banyak mengubah susunan line up-nya. Barisan pertahanan dijaga oleh duet Inigo Martinez dan center back muda Pau Cubarsí. Keduanya diapit oleh Balde dan Koundé di pos fullback. Posisi double pivot dipercayakan kepada gelandang 17 tahun Marc Bernal yang tampil sangat baik. Di laga pertama, ia berduet dengan gelandang muda lainnya, Marc Casado, dan di 2 laga selanjutnya, ia mendampingi Pedri. Di depan, Lewandowski sebagai ujung tombak. Ferran Torres dan Lamine Yamal mengisi pos winger kiri dan kanan. Yang menarik di 3 laga awal ini, Hansi Flick memainkan Rafinha pada pos nomor 10. Di bursa transfer kali ini, Barca mendatangkan gelandang serang baru, yakni Dani Olmo. Namun sang pemain sempat terkendala untuk didaftarkan lantaran problem finansial, sehingga 2 laga awal ia hanya duduk di bangku penonton. Dani Olmo baru bisa didaftarkan menggantikan posisi Christensen yang cedera dan bisa bermain di laga ketiga dini hari tadi. Struktur awal bangun serangan Barcelona adalah dengan kelebaran maksimal di lini pertama build up-nya, yang diakomodir dengan 2 fullback yang melebar maksimal di koridor sayap. Di tengah ada 2 pivot, Pedri dan Bernal, serta Rafinha di koridor half space. Pada fase progresi, Barcelona menggunakan 2 center back-nya sebagai progresor utama. Berdasarkan data di 3 match awal, Inigo Martinez dan Pau Cubarsí jadi pemain yang paling sering mengirimkan umpan progresi ke depan. Jika akses ke gelandang terbuka, maka progresi akan dijembatani oleh Bernal. Gelandang 17 tahun ini cukup apik memainkan perannya sebagai pivot di lini tengah Barca. Namun sayang, di laga versus Rayo Vallecano tadi, Bernal mengalami cedera ACL setelah lututnya berbenturan dengan kaki pemain lawan. Jika Bernal di marking, center back Barca bisa melepaskan umpan progresi langsung ke depan dengan kemampuannya melepaskan line breaking pass, menembus blok press lawan seperti yang terlihat di beberapa klip ini. Selain itu, jika lawan membentuk blok press yang kompak, Barca juga punya opsi untuk melakukan direct build up dengan memaksimalkan kelebihan Ter Stegen dalam melakukan distribusi jarak jauh. Seperti yang disampaikan di awal, Hansi Flick mengusung ide positional play. Ide ini sama seperti yang digunakan oleh Pep dan Arteta, yang mana pemosisian pemain-pemainnya berdasarkan posisi atau ruang-ruang tertentu. Dari struktur awal build up tadi, Barca bisa menerapkan shape atau struktur lain. Di antaranya dengan Pedri yang lebih naik untuk mengisi posisi gelandang nomor 8 di koridor half space kiri, sejajar dengan Rafinha di half space kanan. Sebagai gelandang nomor 8, Pedri bisa berperan untuk mengekspos ruang di antara fullback dan center back lawan. Seperti yang terlihat di proses gol kedua Barcelona saat menghadapi Athletic Bilbao. Variasi posisional yang lain adalah dengan asimetris fullback,
di mana fullback kanan, Balde, naik untuk isi kelebaran di depan. Sedangkan back kiri, Koundé, stay di belakang untuk rest defense. Dengan naiknya Balde, Ferran Torres bisa bermain lebih narrow atau merapat ke half space maupun ke tengah. Di area yang lebih narrow ini, Ferran bisa menjadi second striker. Ia sering melakukan run in behind atau bergerak mengekspos ruang di backline ketika Lewandowski mengikat back lawan. Terlihat di klip ini bagaimana big chance Barcelona tercipta dari pergerakan Lewandowski yang turun ke ruang antar lini. Dan Ferran Torres melakukan third man run mengekspos ruang di belakang backline. Sang bomber yaitu Lewandowski memang cukup rajin bergerak roaming ke ruang antar lini atau lini kedua. Pergerakannya ini bertujuan sebagai decoy untuk mengecoh dan memancing back lawan dan menciptakan ruang yang bisa diekspos rekannya. Gol kemenangan Barca versus Valencia tercipta dari titik putih yang awalnya bermula dari momen Lewandowski di ruang antar lini. Rafinha yang bergerak ekspos ruang dan dilanggar di kotak penalti. Dengan positional play seperti ini, Barca jadi punya 5 pemain di depan, sehingga tercipta situasi menang jumlah terhadap backline lawan yang bertahan dengan 4 pemain di belakang. Pada klip ini, nampak bagaimana dengan situasi menang jumlah akan ada 1 pemain yang bebas. Dalam situasi ini, Rafinha yang bebas dan bisa mengirimkan crossing. Di kotak penalti, Lewandowski dan Fermin melakukan counter movement untuk mengacaukan marking lawan. Setelah drama registrasi, akhirnya Olmo bisa dimainkan di laga ketiga Barcelona. Masuk di babak kedua, Olmo langsung memberikan impact positif. Ia menjadi penentu kemenangan dengan golnya di menit 83. Berawal dari weight overload, Olmo di koridor half space dengan composure atau ketenangannya menerima umpan cutback, melakukan kontrol, dan melepaskan placing ke tiang jauh. Meski Rafinha cukup oke bermain di pos nomor 10, namun hadirnya Olmo yang merupakan gelandang serang murni akan jadi tambahan penting di lini tengah dan depan Barca. Saat bertahan, Barcelona menerapkan high pressing dengan struktur 4-3-3. Terlihat backline yang menerapkan garis pertahanan tinggi. Selain saat high press, garis pertahanan tinggi yang Barca terapkan ini juga berguna ketika mereka dalam fase on possession dan ingin menerapkan counter press saat possession lepas. Memang, garis pertahanan tinggi resikonya ketika high press atau counter press lepas dan ketika transisi negatif terjadi. Maka, area yang lebar di belakang backline akan rentan terekspos. Pun begitu, sejauh ini Barcelona relatif masih bisa meredam resiko ini. Jika saat high press menggunakan struktur 4-3-3, maka ketika blok pertahanan turun ke medium, struktur bertahan Barca berubah menjadi 4-4-2. Ketika lawan masuk di area final third, 2 wingernya terutama Yamal tak malas untuk track back, membantu fullback dalam bertahan. Pun begitu, 3 gol yang bersarang di gawang Barcelona menunjukkan belum sempurnanya mereka dalam fase bertahan. Seringkali anak asuh Flick ini masih kurang aware dalam menghadapi pergerakan tanpa bola atau positioning lawan di daerah pertahanannya. Di laga pertama, striker Valencia bisa menyambut crossing di antara 2 bek Barcelona. Pada laga kedua, gol Athletic Bilbao dari titik putih bermula dari Berenguer yang lepas dari kawalan di kotak penalti dan dilanggar oleh Balde. Dan dini hari tadi, kembali terlihat bagaimana pemain Rayo Vallecano yang berlari dari lini kedua tidak terkawal dan bisa dengan leluasa menerima cutback. Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick cukup menjanjikan di fase possession dengan positional play-nya. Meski begitu, masih ada kekurangan ketika fase bertahan di area sendiri. Apakah Barcelona menjadi pesaing dari Real Madrid di La Liga? Patut kita tunggu pertemuan kedua tim di laga El Clasico nanti.